Oke, selamat datang di channel saya Rifan, dan senang sekali saya bisa menjadi seorang teman berpikir untuk teman-teman di channel ini. Dan hari ini saya ingin sharing tentang satu ide ya. Saya kasih judul nih, idenya ini atau topiknya ini saya sebut RTD, Read, Think, and Decide. Sebetulnya dari mana sih ide ini muncul? Begini, sepulang dari nonton Eternals hari ini, lalu di HP saya muncul notification, dan notifikasi ini sebenarnya dari Google yang mungkin dia tahu apa yang sedang saya aktivitas saya akhir-akhir ini gitu ya, dan sebuah artikel dari in.com itu muncul tentang Warren Buffett. Warren Buffett yaitu seorang investor yang sangat sukses dengan satu julukan The Oracle of Omaha. Itu berbagi tipsnya untuk para milenial, untuk masyarakat di zaman sekarang gitu ya. Ada satu pendekatan klasik yang dia selalu lakukan, dan dia ngomong bahwa most of the days, hari-harinya dia itu dia pakai untuk membaca, read, dan dia pakai waktunya untuk berpikir. Lalu setelah itu dia membuat sebuah keputusan yang non-impulsif, yang sangat-sangat tidak impulsif dalam dia berinvestasi, sehingga dia begitu ahli di bidangnya, di investor pasar modal gitu ya, dan menjadi sangat sukses di bidang itu. Jadi akhir-akhir ini memang saya senang sekali ketika saya melihat ide ini ya. Ini memang saya sendiri di akhir-akhir ini sedang membaca tentang Warren Buffett, dan juga semua hal-hal yang terkait dengan bagaimana dia bisa menjadi seorang investor saham yang sukses gitu ya. Dan saya ini kayak suatu hari ya, kenapa kok ini muncul ide membaca tentang Warren Buffett itu, karena masih ingat saya pernah sharing di channel ini tentang 3 sumber income yang didapat karena profesi, income yang didapat karena punya bisnis, dan income yang didapat karena dia menjadi investor, baik di properti atau di surat-surat berharga seperti saham. Nah, lalu saya relate dengan diri saya nih, yang seperti saya ceritakan di situ sekitar ya 4-5 tahun yang lalu itu saya mulai menjajaki. Along the way saya pernah punya bisnis, saya pernah mencoba jatuh bangun dengan berbagai macam jenis bisnis. Lalu akhirnya saya bisa accumulate sejumlah uang, dan akhirnya saya bisa berinvestasi di properti dan lain sebagainya ya. Dan sekitar 4-5 tahun yang lalu saya mulai kepikiran untuk meng-create satu income yang datang dari profesi gitu ya. Jadi ini sumber income yang saya merasa saya nggak punya ya, satu sumber income yang dari profesi. Dan akhirnya saya menempuh pendidikan sebagai seorang coach dan menjadi coach profesional, dan ini menurutku sebagai satu sumber income yang saya create gitu ya. Nah, properti oke, sudah, bisnis juga oke, profesi sudah sedang dikerjakan dan juga sedang berjalan, semuanya secara paralel dan simultan. Tinggal yang satu yang saya belum explore, yaitu menjadi seorang investor di pasar modal. Ini kayak gimana ya sebetulnya? Apakah saya harus mengeksplor? Apakah ini sebuah opportunity? Embrace the possibility untuk saya di titik ini. Apakah ini waktunya atau bagaimana seharusnya saya? Lalu karena curious, coba deh saya butuh yang namanya knowledge. Nah, ini yang saya ingin ceritakan. Jadi kalau kita kembali ke topik kita sekarang, yaitu RTD, Read, Think, and Decide. Ini sebetulnya satu metode yang sangat penting untuk kita punyai dalam menjalani semua fase hidup ini, semua titik persimpangan di dalam hidup, bahkan semua keputusan-keputusan penting yang sebetulnya kita akan lakukan di hari-hari ke depan, atau mungkin teman-teman sedang ada di persimpangan jalan tersebut.
bisa juga seperti saya gitu ya, yang ingin mengeksplor sesuatu yang baru. Nah, metode sederhana ini memang kelihatannya sederhana, gampang diucapkan, tapi ketika menjalaninya bahkan mungkin ya belum tentu ada waktu, belum tentu juga siap, belum tentu juga mau melakukannya. Karena yang sederhana ini ternyata tidak sederhana seperti yang diutarakan. Kasih contoh nih, yang pertama adalah read. Ya, betul sekali. Seperti yang tadi Warren Buffett di dalam artikel in.com tadi menyebutkan bahwa dia melakukan yang namanya membaca. Dalam satu hari bisa 6 jam. Tentunya mungkin kita tidak punya privilege yang seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya kita ini kan membaca itu untuk apa sih? Membaca ini adalah untuk sebetulnya menyerap ide, knowledge, informasi atau ilmu. Jadi sebetulnya kita ini sedang membaca itu bukan cuma sekedar mempunyai buku fisik seperti yang sedang saya lihat, saya baca ini ya. Jadi akhir-akhir ini juga ini buku-buku yang sedang saya baca terkait dengan Warren Buffett, terkait dengan investor saham, atau juga tentang intelligent investor dari Benjamin Graham. Ini semua buku klasik, dan buku-buku klasik ini saya butuh untuk mereka memberikan saya informasi, dan memang kebetulan saya punya waktu gitu ya, punya privilege gitu ya. Jadi saya bisa baca dan saya di situ menyerap yang namanya absorbing knowledge. Jadi sebetulnya kalau tadi kita ngomong iya ya, ada ide tentang mencari sumber income dari menjadi investor saham. Berarti saya butuh yang pertama namanya knowledge. Apalagi yang namanya knowledge tadi itu sifatnya sekarang ini sangat mudah didapat, sangat mudah dicari. Teman-teman hanya bisa menggoogling, dan itu semuanya sudah tertera di layar kita tinggal baca. Lalu kita bisa juga cari melalui YouTube ataupun tayangan video, Audible. Bahkan kalau suka seperti saya yang baca buku fisik, teman-teman bisa melakukannya. Dan dengan membaca atau menyerap informasi, contoh nih seperti katakanlah di bidang pasar modal yang saya sendiri belum tahu. Kenapa dulu saya nggak cari tahu juga, karena sebetulnya di kepala ini ada mindset yang lain gitu ya. Mindsetnya kan begini, kalau dulu saya mikirnya adalah oke, di pasar modal itu high risk high gain gitu ya, ada risiko yang sangat tinggi di situ, ada bahaya yang mungkin saya nggak siap gitu. Jadi itu diputar di kepala sampai akhirnya kita tutup itu sebagai sebuah opportunity. Karena mungkin kita langsung menjauh, oh ini bukan, this is not me gitu ya. Tapi by the time, dengan sekarang saya mulai melihat why not gitu ya. Coba deh di-explore. Siapa tahu ada yang namanya possibility, ada yang namanya kemungkinan. Kalau ini di-embrace, bagaimana seandainya saya bisa acquire sesuatu yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup lebih baik, kemudian meningkatkan potensi saya. Padahal ini sesuatu yang mungkin bisa merubah dan menjadi journey yang menarik untuk saya. Nah, lalu gimana nih dengan mindset saya yang kemarin yang katanya high risk high gain, yang adanya risiko dan bahaya? Nah, saya butuh knowledge. Saya harus menyerap sebanyak mungkin knowledge, pengetahuan. Karena ternyata setelah saya membaca, ini akhirnya saya cari buku nih, buku-buku yang saya sebutkan tadi. Ini yang buku yang menurut saya bagus banget, bukunya Buffett, Sukses Berinvestasi ala Buffett. Nah, ini yang nulis James Pardue. Kemudian ini bukunya Benjamin Graham yang gurunya si Warren Buffett. Kemudian yang ini juga bukunya Benjamin Graham, di Intelligent Investor juga. Semua ini mentornya dia. Dan yang terakhir saya juga baca bukunya Ryan Filbert,
sama William Prasetya ya. Ini yang dari orang Indonesia. Dan saya sengaja cari bahasa Indonesia gitu ya, karena ini mungkin sesuatu yang sifatnya sangat spesifik gitu ya. Ini sesuatu yang baru, padahal saya dulu kuliahnya mungkin ya nggak bisnis, saya nggak kuliah bisnis, saya kuliahnya arsitektur, dan ini adalah hal-hal yang sifatnya membaca laporan keuangan teman-teman. Sesuatu yang wow. Ini another new things gitu ya, sesuatu yang baru, dan saya butuh sesuatu yang lebih familiar, maka saya cari yang bahasa Indonesia. Tapi in the end intinya begini, saya perlu yang namanya absorbing knowledge. Tujuannya apa? Ketika setelah saya membaca, saya mempunyai gambaran, maka ada sesuatu yang berubah di kepala saya gitu ya. Bahwa yang kemarin saya pikir ini sesuatu yang sifatnya risky, berisiko, ternyata enggak. Jadi dengan mempunyai pengetahuan itu bisa meminimalkan risiko. Jadi ingat ini, pada orang yang sudah ahli di bidangnya itu menganggap itu sebuah mainan gitu ya. Sebuah permainan gitu. Tapi kita yang mungkin yang di luar yang merasa oh enggak juga, itu berbahaya. Sama dengan mereka yang berakrobat gitu ya. Punya keahlian melakukan akrobatik. Seperti di sirkus, kemudian mereka melayang-layang di tali dan sebagainya. Mungkin karena kita nggak tahu dan itu kita merasa it's dangerous. Tapi mereka yang melakukannya sudah punya pengetahuan dan akhirnya mempraktekannya, ya mereka berpikir ini bukan sama sekali nggak berbahaya. Jadi knowledge itu mempunyai relevansi dengan yang namanya risk. Jadi semua yang katakanlah kita pikir berisiko teman-teman, kita mesti bertanya dalam diri, jangan-jangan saya kurang knowledge. Apa yang saya bisa lakukan supaya saya mempunyai knowledge terhadap bidang ini? Read and read. Baca. Dan di zaman sekarang semuanya mudah. Teman-teman bisa mengakses apapun. Intinya menyerap knowledge. Loh, ada nggak ya orang yang tanpa membaca buku atau membaca artikel dan whatever tadi, koran dan sebagainya, yang istilahnya dia grow? Ada. Mereka adalah orang-orang yang menyerap knowledge, menyerap informasi dari orang lain. Jadi biasanya mereka punya karakter, suka berinteraksi dengan orang lain, suka ngomong sama orang lain, dan mereka ketika mendengarkan cerita-cerita itu, mereka menyerap informasinya. Dan itu menjadi satu bagian yang di R yang pertama, yaitu read. Dan setelah itu apa yang harus dilakukan? Setelah kalau sudah tahu, sudah punya knowledge, nomor 2 adalah think, pikir. Menciptakan ulang ide yang lebih relate, itu think. Karena think ini kaitannya dengan wisdom. Apa yang dilakukan kita itu di dalam think? Ketika kita berpikir, itu kita menstrukturisasi informasi, menganalisa, memformulasikan semua knowledge, serta experience. Jadi sebetulnya knowledge itu tetap butuh yang namanya praktek juga. Karena kita perlu yang namanya experience. Experience itu bisa experience orang lain, tapi juga experience kita. Jadi ada yang namanya memformulasikan itu semua, serta hasilnya kita ini meng-recreate ide tersebut menjadi sesuatu yang lebih relate buat kita, lebih bisa kita terapkan, lebih bisa kita lakukan, sesuatu yang lebih pas dengan kondisi kita. Ini butuh wisdom, karena kita tidak bisa serta-merta menyerap informasi itu mentah-mentah tanpa kita mempertimbangkan kondisi kita. Jadi apa yang berlaku untuk orang lain belum tentu bisa berlaku untuk kita, dan kita mesti sadari itu. Dan it's okay to be different, teman-teman. Nggak apa-apa mempunyai pendekatan pribadi dengan speed kita, dengan kemampuan kita, it's fine. Kita juga nggak perlu malu. Ya kita rasakan aja journey-nya seperti apa, dan this is me, this is part of me, ini bagian dalam diri saya ada di sini. Jadi yang lain biarlah mereka punya journey sendiri, kita juga punya journey sendiri. Jadi kita nggak perlu terganggu seandainya nih kecepatan belajar kita ini rata-rata,
Kita juga nggak perlu merasa bersaing dengan siapapun. Yang penting grow. Lupakan perfection, lupakan menjadi sempurna. Justru embrace growing. Mulai rangkul yang namanya progress. Mulai rangkul yang namanya proses. Itu jauh lebih worth it. Jadi jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna, jauh lebih mendatangkan kepuasan ketika kita sudah melakukan bagian kita. Jadi yang kedua, yang pertama read, absorb knowledge. Dua, recreate wisdom. Jadi kita bikin sesuatu ide yang sesuai dengan kita. Dan yang terakhir, kalau sudah dapat yang namanya wisdom atau kita sudah bisa create ide yang relate, ini adalah sesuatu yang sifatnya perlu kita putuskan, teman-teman. Jadi yang terakhir ada decide. Putuskan, membuat keputusan, dan ini ada hubungannya sama action ya. Jadi memutuskan sebuah tindakan. Jadi percuma kalau kita cuma sekedar baca, mikir lalu nggak ada tindakan apapun. Sesuatu yang bisa dikatakan adanya result itu adalah setelah adanya tindakan demi tindakan. Dan tindakan-tindakan inilah yang akan mendatangkan hasil dan membuat perbedaan. Membuat keputusan ini adalah sesuatu yang poin penting. Karena apa? Karena setelah keputusan, kalau keputusan ini sangat penting, maka kita perlu mengambil yang namanya akuntabilitas. Akuntabilitas itu kita bertanggung jawab atas keputusan itu dan bertindak sesuai dengan pemikiran kita. Ini yang akan membawa kita kepada sukses demi sukses. Hanya ini sebetulnya kuncinya. RTD, read, think, and decide. Baca, kemudian dapatkan knowledge sebanyak mungkin. Kedua, berpikir, dapatkan wisdom. Yang ketiga, decide, putuskan sebuah tindakan. Dan senang sekali saya bisa berbagi sedikit tentang pengalaman ini. Hopefully sangat bisa menolong teman-teman dan bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka channel saya, silakan like and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Sampai ketemu, salam.